Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA SMA Al-Madinah yang berisi Rangga Pramudiawardana, Erlangga Adi Alkausar, Fitra Khairul Anam, dan Muhammad Revaldi Valeriansyah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang cara mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita ini, kita harus tahu apa sih senyawa karbon. Jadi, senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom C dan oksigen O2. Pembakaran senyawa karbon adalah pembakaran yang melibatkan reaksi zat yang mengandung karbon dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan energi. Selain itu, ada dua jenis pembakaran nih teman-teman, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tak sempurna. Teman-teman, seperti yang dijelaskan teman saya barusan, ada dua jenis pembakaran. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna merupakan proses pembakaran yang hanya menghasilkan gas buangan berupa CO2 yaitu karbon dioksida dan H2O yaitu air. Dalam pembakaran sempurna, seluruh bahan bakar akan terbakar semua. Salah satu contohnya yaitu pada propana, yaitu gas dalam LPG. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran yang menghasilkan gas-gas lain di samping CO2 dan air seperti karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, hingga partikel padat. Penyebab pembakaran tidak sempurna dapat terjadi karena kurangnya oksigen. Salah satu contohnya yaitu partikel yang dapat dihasilkan seperti bentuk abu hasil pembakaran batu bata dan kayu bakar. Nah teman-teman, pembakaran senyawa karbon pastinya menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu pertama, meningkatkan suhu bumi. Polutas gas CO2 atau karbon monoksida yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Kedua, hujan asam. Gas sulfur dioksida atau SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Nitrogen oksida menghasilkan asap kabut atau smog. Ketiga, gangguan kesehatan. Partikulat berupa karbon atau C dan timbal atau PB dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Keempat, kematian. Gas CO merupakan ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. Nah, ada cara mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon nih teman-teman, yaitu sebagai berikut. 1. Penghijauan atau pembuatan taman kota. Penanaman tumbuhan hijau dapat menjadi penyerap karbon dioksida dari hasil pembakaran senyawa karbon. Ada yang kedua, yaitu menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga gas surya dan sel bahan bakar atau fuel cell. Dengan menggunakan bahan bakar alternatif, kita dapat mengurangi terjadinya pembakaran senyawa karbon sehingga dapat yang diterima pun berkurang drastis. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan kendaraan umum ketika bepergian. 3. Penggunaan konverter. Katatik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot untuk mengubah gas CO2 menjadi lebih aman. 4. Ada penggunaan EV atau Electronic Fuel Injection, yaitu sistem bahan bakar untuk mengurangi emisi gas polutan.